Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 dari kelas D pengantar infrastruktur berkelanjutan dengan tema Ketahanan dan Ketangguhan Bencana. Mulai dari saya, perkenalkan, nama saya Tubagus Deng Gumelar, NRP 22 2016 066. Di sebelah saya ada Arsi Muhammad Yaul Haq dengan NRP 22 2016 090. Selanjutnya Saya Aulia Sabrina 22 2022 163. Saya Faisal Helmi, 22 2022 133. Nama saya Renhard Jonathan, NRP 22 2016 122. selamat menyaksikan. Jadi di belakang saya ini sudah ada kolam retensi Cienteng. Kolam retensi adalah sistem penanganan drainase perkotaan dengan cara mengisolasi daerah yang dilayani dari pengaruh limpasan air hujan atau air laut, serta limpasan dari prasarana lain yang terdiri dari kolam penampung, sistem drainase, serta perpompaan. Maksud dari proyek ini ialah untuk mengatasi permasalahan banjir yang terjadi di Balenda ini. Pembangunan ini dilaksanakan oleh kontraktor PT Nindya Karya, PT Barata. Lokasi proyek ini terdapat di Balenda, Kecamatan Balenda, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Luas kolam retensi ini 4,75 hektar. Pembangunan proyek ini dimulai dari 2015 sampai 2018. Nominal total biaya dari proyek tersebut sekitar 203 miliar rupiah. Proyek kolam retensi Cienteng ini dapat dikategorikan sebagai infrastruktur berkelanjutan karena memiliki tujuan untuk mengendalikan kelebihan air buangan yang dapat mengakibatkan banjir di kawasan ini, serta dapat memenuhi kebutuhan sektor pertanian. Kolam retensi bekerja dengan cara menampung terlebih dahulu air sebelum dialirkan atau dibuang ke Sungai Citarum. Beberapa indikator lingkungan yang terpenuhi dari kolam retensi Cienteng ini antara lain adalah mengurangi banjir yang berlebih di kala curah hujan tinggi, kemudian membuat suasana sekitar terasa lebih sejuk. Kemudian yang kedua ada indikator sosial, diantaranya adalah menjadikan kolam retensi ini sebagai sarana untuk penyimpanan air sementara di kala musim kemarau. Kemudian dengan intensitas banjir yang lebih rendah, setelah adanya kolam retensi ini, masyarakat juga lebih sehat karena berkurangnya air banjir yang kotor yang menggenang di sekitar pemukiman. Kemudian menjadikan kolam retensi sebagai sarana wisata pemancingan. Lalu indikator ekonomi yang terpenuhi pada proyek ini adalah menjadikan tempat wisata yang menghidupkan perekonomian kawasan tersebut.
Kontribusinya kepada S3S mencakup ke poin nomor 6, yaitu menjamin ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Pembangunan proyek ini dapat menjamin ketersediaan air dan juga pengelolaan air karena proyek ini menampung air sementara sebelum dipompakan ke Sungai Citarum. Poin ke-11, yaitu membuat kota dan pemukiman manusia menjadi inklusif, aman, tentram, dan berkelanjutan. Proyek ini dapat mengendalikan genangan air yang menyebabkan banjir sehingga keamanan terhadap bencana dapat teratasi. Poin ke-13, tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim. Di saat musim kemarau atau kekeringan, polder ini dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan suplai air untuk kebutuhan sehari-hari. Sebaliknya, di saat musim hujan intensitas air tinggi, polder ini dapat menampung air sementara sebelum dialirkan ke Sungai Citarum. Siapa saja stakeholder? Pemberi tugas atau pemilik proyek adalah badan hukum atau instansi yang berkeinginan mewujudkan suatu proyek dan memberikan pekerjaan bangunan serta membayar biaya pekerjaan bangunan. Dalam hal ini, Kementerian PUPR Balai Besar Wilayah Sungai Citarum selaku pemberi tugas. Kementerian PUPR memberikan wewenang kepada kontraktor yang ditunjuk langsung oleh Kementerian PUPR yang bertugas menerima pekerjaan dan menyelenggarakan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan berdasarkan gambar rencana dan peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Di sini, owner memberikan wewenang kepada PT Nindya Karya dan PT Barata. Proyek ini setelah selesai dibangun dan juga sudah mulai beroperasi, banjir akibat hujan deras dan juga air Sungai Citarum yang tinggi di daerah Bandung Selatan sudah mulai teratasi dengan adanya polder air ini. Lalu, pada proyek ini juga dapat diaplikasikan pada kasus sumber daya air. Untuk memenuhi keberlangsungan atau keberlanjutan dari infrastruktur sumber daya air, diperlukan konservasi sumber daya air. Di antaranya, satu, perlunya keseimbangan kebutuhan air saat ini dan juga di masa yang akan datang. Yang kedua, penggunaan persediaan air yang ditampung pada saat musim hujan untuk digunakan pada musim kemarau. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan air tanah. Yang keempat, perbandingan infrastruktur skala besar dan juga infrastruktur skala kecil. Yang kelima, kebijakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan embung yang dikelola oleh petani di perdesaan dan juga di daerah pertanian.